Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Pada video kali ini kita akan memulai sebuah seri baru, yaitu Figma Series. Jadi di Figma Series ini kita akan belajar mengenai cara penggunaan sebuah tools, yaitu Figma, yang erat kaitannya dengan dunia UI UX ya. Nah, sebelumnya kita akan coba cari tahu dulu apa itu Figma ya. Jadi Figma ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat desain grafis ya. Biasanya itu adalah UI UX. Figma ini selain berbasis web juga memiliki aplikasi desktop yang dapat digunakan dalam sistem operasi Windows dan macOS. Nah, kemudian kenapa kita harus menggunakan Figma gitu ya? Sementara untuk mendesain tampilan suatu antarmuka aplikasi itu kan bisa menggunakan aplikasi lain ya, semacam Sketch ataupun Adobe XD gitu ya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai kelebihan dari Figma ya. Yang pertama, kelebihan dari Figma adalah sifatnya multi-platform. Jadi dia bisa digunakan di OS Windows maupun macOS gitu ya. Bahkan dia memiliki aplikasi di mobile ya untuk mengecek hasil prototyping yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah cloud storage. Nah, ini menjadi suatu hal yang menurut saya penting juga ya, di mana saat ini kan kita tahu bahwa ya tidak semua komputer gitu ya itu memiliki penyimpanan yang cukup luas. Jadi untuk yang komputernya misalkan storage-nya kecil atau tinggal tersisa sedikit, itu aman ya, karena disimpan di dalam server atau di komputer lain gitu ya. Kemudian fitur yang ketiga adalah Smart Animate. Nah, jadi dengan Smart Animate ini ketika kita akan membuat sebuah prototyping dari desain yang kita buat gitu ya, maka dia akan menganimasikan prototyping tersebut secara pintar gitu. Animasi atau transisi dari komponen yang ada di dalam prototypingnya itu menjadi lebih baik. Kemudian ada fitur collaboration. Nah, collaboration ini salah satu fitur yang paling sering saya pakai di Figma. Kenapa? Karena saya biasanya mengerjakan project gitu atau misalkan bekerja bersama teman-teman saya ya untuk mengerjakan tugas kuliah. Itu kan perlu berkolaborasi ya. Jadi ketika kita ingin melakukan desain tapi secara bersama-sama, kemudian ya kita bareng-bareng ngedesainnya gitu kan di komputer yang berbeda. Jadi kita bisa saling memperbaiki atau juga saling bekerja sama untuk membuat sebuah desain gitu ya di dalam Figma. Kemudian ini ada fitur auto layout. Nah, ini jadi salah satu hal yang cukup penting ya, di mana auto layout ini membantu kita dalam melakukan layouting ketika kita akan memposisikan suatu komponen di dalam desain kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah community. Nah, ini apa? Community ini maksudnya, jadi Figma ini punya komunitas yang cukup luas ya. Banyak sekali komunitas UI UX yang biasanya membuat desain itu menggunakan Figma. Oke, nah selanjutnya kita akan coba membuka website Figma-nya yaitu di figma.com ya. Di sini kita akan coba lihat ya untuk pricing-nya nih. Kira-kira aplikasi sekeren ini tuh berapa sih gitu kan kita harus bayar. Nah, yang pertama ada pricing untuk starter. Ternyata untuk starter itu gratis ya. Dan ini ya, kita bisa lihat di sini. Ternyata yang starter aja itu udah unlimited cloud storage. Jadi ini kan luar biasa gitu ya. Untuk starter aja kita diberikan storage gitu ya secara unlimited. Ini luar biasa kalau menurut saya, sudah menjadi suatu kelebihan dari Figma itu sendiri. Kemudian kalau kita merupakan seorang profesional gitu ya, itu bisa membayar $12 per editor. Jadi kalau kita bekerja di dalam suatu tim gitu ya, nah ini bisa kita menggunakan yang profesional ini. Tapi kalau Anda adalah mahasiswa atau tenaga pengajar gitu ya di universitas, nah ini ada
bisa free for students and educator. Kalau tidak salah ini gratis untuk yang profesional ini ya. Jadi gratis selama 2 tahun ya. Ketika Anda menggunakan email dari universitasnya gitu ya. Nah, kemudian ada untuk organisasi gitu ya. Nah, kalau ini ketika kita misalkan sudah bekerja di dalam suatu organisasi, suatu perusahaan gitu ya. Nah, biasanya di sini nanti organisasinya mungkin yang akan memberikan lisensi ini gitu ya kepada Anda gitu. Dimana di sini harganya $45 per editor per bulan ya. Nah, di sini semakin banyak tuh ya untuk tambahan-tambahan fitur-fitur yang bisa didapatkan gitu ya. Nah, kemudian untuk melakukan editingnya, karena tadi saya bilang di awal bahwa Figma itu adalah aplikasi web, kita bisa langsung menggunakan Figma ini gitu ya di dalam browser kita. Tidak perlu kita mendownload dulu atau menginstal dulu. Nah, di sini kalian tinggal login kalau sudah punya akun atau sign up ya. Nah, silakan kalian sign up menggunakan akun Google atau menggunakan email ya. Nah, jadi kalau kalian sudah masuk ya login, nah ini saya menggunakan Figma versi web ya. Jadi kita bisa langsung melakukan editing ya di dalam website figma.com ini gitu ya. Nah, contoh di sini saya akan buat sebuah project baru gitu ya. Tinggal saya klik yang ini. Oke. Nah, dia akan membuka project baru. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan editing gitu ya. Kita mau bikin UI misalkan seperti ini gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi selain itu, tadi saya sudah bilang bahwa Figma itu punya aplikasi desktopnya gitu ya. Nah, ini kita bisa download ya untuk macOS ataupun Windows. Kalau kalian mau melihat hasil prototyping secara live melalui handphone, itu kalian bisa download namanya Figma Mirror. Itu ada di Apple Store ataupun di Play Store ya untuk Android. Nah, untuk menggunakan Figma Desktop itu sama saja ya. Jika kalian sudah mendownload, maka akan tampil untuk login ya. Jadi nanti akan diarahkan untuk login, biasanya menggunakan browser untuk loginnya. Nah, itu kalian silakan login saja ya ke dalam Figma-nya gitu ya. Nah, di sini sebetulnya tampilannya pun sama ya untuk yang desktop dan juga versi web itu sama aja gitu ya. Silakan kalian bebas mau menggunakan versi desktop ataupun versi website untuk mengikuti seri Figma ini ya. Ada satu lagi yang bisa kita lihat di sini yaitu adalah ada community ya. Jadi di community ini kita bisa melihat ada beberapa plugin-plugin yang cukup populer ya yang bisa kita gunakan juga. Nanti kita akan coba gunakan ya. Dan kita lihat apa sih fungsi-fungsi dari plugin-plugin ini gitu ya. Mungkin sebagian nanti kita akan bahas di seri ini ya. Kemudian ada juga di sini. Nah, ini ya. Oh, ini baru nih di Figma ya, baru tahun ini Figma mengeluarkan semacam dribble ya. Kalau bisa kita lihat di sini itu adalah untuk memamerkan gitu ya, untuk memamerkan hasil karya kita ke orang lain gitu ya. Kalau kita lihat kan kalau biasanya untuk memamerkan itu menggunakan Dribbble atau Behance gitu ya. Nah, kalau ini Figma juga menyediakan gitu untuk memamerkan hasil karya kita. Nah, selain itu ya, ini kerennya nih dibandingkan kita menggunakan Dribbble. Jadi ketika ada orang lain yang memamerkan karyanya di dalam ini ya, di dalam community ini, kita bisa melakukan duplikat. Nah, di sini ya. Jadi kita pengen tahu nih, oh, bikin yang kayak gini tuh gimana ya? Bikin komponen seperti ini tuh gimana gitu kan? Ya, kita bisa lihat nih cara bikin, misalkan saya mau bikin komponen seperti ini gitu kan. Nah, kita bisa punya referensi gitu. Oh, cara bikinnya adalah menggunakan fill ini gitu ya. Kemudian stroke-nya gini, kemudian efeknya seperti ini gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.